وبه نستعين على عقبة الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Teman-teman, bersama-sama kita hormati guru kita hari ini, Al-Mubarak Ustaz Kiai Haji Muhammad Soleh, insya Allah memberikan tausiah pada pagi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamil tayyibata wal haram wa darjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallim lidhu syarafai ya Rabb ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minal qa'imin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin
jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Istiqamah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya para orang tua kita, para asatid, para sepuh, bini sepuh, yang maafkan saya tidak bisa menyebutkan nama. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim yang saya miliki. Dan teristimewa tentunya seluruh Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Jami Al-Istiqamah, di antaranya yang saya kenal itu Al-Ustaz Firdaus selaku Ketua DKM, serta para pengurus yang lainnya tentunya, yang semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita yang hadir di tempat ini juga teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab segala dosa-dosa kita Allah berikan ampunan. Yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang lagi nggak punya duit juga mudah-mudahan Allah kasih rada banyakan. Tinggal di mana-mana kalau duit rada kencengan ya. Ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beruntung rasanya bisa berada di hadapan bapak-bapak lantaran saya berhadapan dengan orang-orang yang bukan cuma mengaku beriman kepada Allah, tetapi keimanannya juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Demikian yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Coba kita lihat bagaimana Allah ingin memuji orang-orang yang hadir di tempat ini. Orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ngaku beriman, Pak. Bukan cuma ngaku beriman, tetapi keimanan kita alhamdulillah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini rumah Allah, Pak. Datangnya kita ke tempat ini, melangkahkan kaki kita menuju tempat ini, satu langkah yang kita ayunkan itu dicatat menjadi satu kebaikan. Satu langkah yang kita turunkan itu menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam salah satu sabdanya, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutwatin, setiap langkah yang dilangkahkan menuju tempat sholat, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yuktabu lahu biha hasanatun, dicatat baginya satu kebaikan, wa yumha anhu biha sayiatun, dan dihapus satu kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkah yang Bapak ayunkan menuju ke tempat yang mulia ini, Masjid Al-Istiqamah, maka satu langkah yang Bapak ayunkan mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah yang Bapak turunkan dari langkah Bapak, itu akan diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking mulianya memang rumah Allah, Pak. Saking mulianya ini yang namanya masjid. Innal masajidalillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Hakikatnya memang ada pengurusnya, tapi memang hakikatnya ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ngelihat hadis qudsi, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memuji di dalam hadis qudsi bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, inna buyuti fi ardi al-masajidu, sesungguhnya rumah-rumahku di atas permukaan bumi ini, kata Allah, adalah al-masajidu, masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha, dan sesungguhnya yang mengunjungi pada masjid-masjid, mereka memakmurkan masjid-masjid. Fatuba, kata Allah, maka beruntung li abdin, bagi seorang hamba, tatahhara fi baitihi, yang dia bersuci di rumahnya, summa zarani fi baiti, kemudian mengunjungi aku di rumahku. Maka lihat apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadits qudsi, fahaqqun 'alal mazuri ayyukrima zairahu, maka sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, 'alal mazuri, atas yang dikunjungi, ayyukrima zairahu, memuliakan yang mengunjunginya. Alhamdulillah, Allah muliain orang-orang yang hadir. Ya Allah, sampai lagi kita melaksanakan ibadah sholat subuh lagi, Pak. Sholat subuh kan luar biasa, Pak. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya, kata Nabi, seandainya mereka mengetahui, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa, seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung, pahala yang begitu besar, karunia yang begitu banyak dari Allah dalam sholat isya dan sholat subuh, kata Rasulullah SAW, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, itu sholat isya maupun sholat subuh, walaupun dalam keadaan merangkak, kata Rasulullah. Coba kayak apa, Pak, mulianya orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh berjamaah luar biasa. Ini yang bakalan kita bawa. Saya nggak bilang bahwa orang yang saudara-saudara kita yang di luar mereka nggak beriman sama Allah, nggak begitu. Tetapi yang jelas kata Allah, orang-orang yang masuk ke rumah Allah melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wah, ini saya udah ngomong dulu, saya udah ngomong aja, saya belum perkenalan. Nama saya Muhammad Soleh, Pak. Ini ngerinya kata gini, wah ini datang-datang orang main nyelonong aja, main masuk aja, main ngomong aja gitu ya. Iya, saya namanya Muhammad Soleh. Kebetulan rumah saya tinggal di Petukangan Selatan, Pak. Saya di Petukangan Selatan. Ini alhamdulillah saya bisa hadir di Masjid Jami'al Istiqomah ini. Ini kayaknya dulu mah musola kali ya. Betul ya, musola ya. Langgar kalau zaman dulu ya. Langgar, nggak boleh sholat di langgar tuh ya. Dilanggar, diomelin sama bapak kita kalau sholat dilanggar, gitu. Ya Allah. Namanya langgar. Nah ini, Pak, ini ibadah luar biasa. Sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ini yang bakalan menjadi amal kita, Pak. Ini yang bakalan kita bawa ketika nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita bakalan dibagusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat kita bakalan dibagusin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin akan berkata, saya ibadah lillah karena Allah, tapi Allah yang janjiin buat orang-orang yang ibadah mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang janji kita akan diberikan kemudahan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Ini yang bakalan kita bawa semuanya, amal kita, sholat kita. Kita jangan kebangetan berani. Saya sering sampaikan itu, Pak. Ini kan bukan cuman kemauan kita. Bapak hadir di tempat ini bukan cuman kemauan kita, bukan dorongan cuman hati kita, tetapi kebaikan yang kita lakukan ini adalah ada campur tangan Allah di dalamnya. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab kitab klasik itu disebutkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu menjadi sebuah kepastian tentang diri seorang hamba tersebut. Tidaklah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena nggak bisa, Pak, kita yang gerakin kecuali ini sebuah gerakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan baru ustadz, jangankan baru kiai, jangankan baru sepuh yang nasihatin kita buat melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah. Kalau memang Allah tidak tentukan, nggak mungkin kaki kita bisa melangkah. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Jangankan baru kiai, kata Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta
wa hasyarna ala kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yaj'alun. Kata Allah, seandainya malaikat benar-benar kami turunkan ilaihim kepada mereka, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, dan seandainya benar-benar itu malaikat kami turunkan kepada mereka, bilangin yang pada nggak sembahyang subuh, ente itu ada Masjid Al-Istiqamah, siapa orang menjalankan sholat subuh berjamaah dia akan mendapatkan pahala 20 derajat. Malaikat yang bilangin. Nggak sampai di situ, kata Allah, wa kallamahumul mauta, dan berbicara kepada mereka. Siapa? Al mauta, orang yang udah mati. Orang yang udah mati dibangkitin sama Allah, terus ngomong, ya orang yang kagak sholat subuh datang ke Masjid Al-Istiqamah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Siapa orang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala lebih daripada dia sholat sendiri, lebih afdol berjamaah. Itu yang udah mati, Pak, udah mati dibangkitin sama Allah, ngomong sama orang yang kagak sholat berjamaah. Terus kemudian orang yang udah mati gitu dibangkitin ngomong, dia bilang, saya kemarin kagak berjamaah, saya rugi. Waktu saya hidup di dunia masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala, itu saya rugi nggak melaksanakan sholat berjamaah. Ini saya kasih tahu ke kamu, dia bangun, Pak, dia ngomong pada orang, kepada kita yang masih hidup, orang yang udah mati itu. Nggak sampai di situ, kata Allah, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dikumpulin sama Allah sesuatu yang mereka inginin, tetap maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tetap tidak percaya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita syukur sama Allah ketika kita diserapkan di dalam hati kita keinginan buat melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka bersyukurlah, karena itu Allah berkehendak kepada diri kita untuk mendapatkan begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen puji kita, Pak. Allah pengen mengakui keimanan kita, sehingga Allah gerakan hati kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, Pak. Jadi bukan sembarangan, Pak, orang-orang yang bisa melaksanakan sholat subuh. Itu orang-orang yang luar biasa. Makanya saya bilang tadi di awal, saya bilang saya bersyukur sekali bisa berhadapan dengan orang-orang yang bukan cuma mengaku beriman kepada Allah, tetapi mereka keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini kehendak Allah. Allah pengen kita jadi orang yang bahagia di dunia. Allah pengen nanti kita juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Ini yang bakalan kita bawa, tadi saya bilang. Ini bakalan kita bawa, Pak. Amal kita, cuman amal kita yang nemenin kita. Ya Allah, Pak, kita kalau bicara kuburan kan serem ya, Pak ya. Bicara kubur nih rasanya serem banget. Tadi saya di rumah di Petukangan, dekat SMP 110, Pak. CX namanya. Itu kalau 110, kalau saya ngelewatin situ, kalau saya nengok sebelah kiri tadi, sepi banget, Pak. Serem. Nggak taunya emang kuburan itu. Kuburan tuh, Pak. Di saya sekolah 110, kalau Bapak pernah ke Petukangan ya, kan sebelahnya ada kuburan tuh, Pak ya. Itu pas saya lewat serem banget, Pak, gelap. Saya ingin berkata itu baru di atasnya, Pak. Itu baru di atasnya. Nanti kita bakalan berada di bawahnya sendirian, nggak ada yang temenin. Anggap nggak ada seksa kubur, kita nggak diseksa di dalam kubur, anggap gitu ya, karena amal kita draw misalnya. Iya, ngaji kagak, ngomongin orang juga kagak gitu, draw aja gitu. Nggak diseksa, dah cuma dicelentangin doang. Dicelentangin, kepala kita berada di sebelah utara, kaki kita ada di sebelah selatan, ditutupin sama dinding ari. Nggak ada seksa kubur misalnya. Itu aja udah nggak nyaman. Apalagi nanti ada siksa kubur. Coba itu masa depan kita yang mesti kita pikirin. Nanti pada waktunya kita bakalan semuanya ke sana, Pak. Semuanya, nggak tua nggak muda, jangan ngomong begini, yang tuaan dulu kali, enggak, belum tentu juga. Iya, banyak engkongnya yang sakit, cucunya yang meninggal, bener gak? Iya, jadi nggak boleh kita juga begitu. Ya Allah, itu yang bakalan kita. Makanya saya bilang bahwa ini menjadi amal yang nanti bakalan nemenin kita. Jadi amal yang bakalan nemenin kita. Karena Nabi aja sampai berdoa, Nabi itu udah dijamin masuk surga, Pak. Dijamin masuk surga, masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Rasulullah udah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang juga udah dijamin masuk surga, dalam riwayat ketika melewati pekuburan itu beliau air matanya berderai sampai membasahi jenggotnya yang lebat lalu ke dadanya. Sayyidina Utsman, sampai sahabatnya tanya kepada beliau, wahai Utsman, bukankah engkau telah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Sayyidina Utsman, iya aku udah dijamin masuk surga, tapi Nabi tidak pernah menjamin aku untuk terbebas daripada azab kubur. Sampai begitunya, Pak. Nabi sampai doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nabi kan udah dijamin masuk surga. Dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Seakan Nabi ingin memberitahukan kepada kita selaku umatnya, ente jangan sembarangan hidup di dunia, jangan semaunya, jangan kebangetan enak melakukan perbuatan dosa. Kalau pahala enggak banyak, belum banyak kita lakukan, maka jangan kebangetan berani ente berbuat dosa. Begitu maksud Rasulullah. Sampai Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab kubur. Nabi sholat sunnahnya kita tahu kakinya sampai bengkak-bengkak, dalam riwayat, bener gak? Iya, kakinya sampai bengkak-bengkak. Rasulullah berdarah, dia punya telapak kaki lantaran lamanya berdiri itu. Karena dalam riwayat Nabi kalau sholat sunnah itu habis baca Fatihah, rakaat pertama bacanya Al-Baqarah, ya kan? Rakaat kedua bacanya Ali Imran. Kalau kita baca apa kita sholat? Nah, sholat malam nih, sholat malam kita baca apa? Ya, kuliah apa kulhu ya? Ya Allah, ya tapi nggak apa-apa sih, karena di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang diriwayatkan, ada seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan ketika beliau menjadi imam di Masjid Kuba itu tidak mengganti surat yang dia baca setelah Fatihah kecuali kulhu. Jadi kalau bisa baca waladhdallin baca kulhu, baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua habis baca Fatihah baca kulhu lagi. Itu kalau fikih nggak apa-apa kan Pak gitu ya? Nggak apa-apa kan? Iya, habis Fatihah kulhu. Rakaat kedua habis Fatihah kulhu lagi. Sampai makmumnya pada protes. Imam, emang nggak ada surat lain? Kulhu mulu. Kata makmum, apa dia bilang? Kalau engkau tidak senang bermakmum dengan aku, maka carilah imam selain aku. Weh, keren tuh imam ya gak? Iya, kalau lu kagak demen bermakmum sama gua, lu cari imam selain gua, kata dia. Kalau bahasa Betawinya begitu. Lu cari imam selain gua. Akhirnya hal ini diaduin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang imam di Masjid Kuba yang dia nggak mengganti bacaan sholatnya, kecuali habis baca Fatihah dia baca Al-Ikhlas, habis baca Fatihah dia baca Al-Ikhlas. Lalu kemudian namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil itu sahabat, ditanya, wahai sahabat, betul yang dikatakan oleh sahabatmu bahwa engkau tidak mengganti bacaan surahmu setelah engkau baca Fatihah, engkau baca kulhu Al-Ikhlas, habis baca Fatihah baca kulhu lagi? Kata ini sahabat yang melakukan itu, betul wahai Rasulullah. Apa alasanmu melakukan itu? Lalu beliau menjawab, ini sahabat menjawab, aku terlanjur cinta dengan surat ini, katanya. Jadi besok kalau ditanya sama bini kita itu, kalau bini kita baca kulhu mulu, misalnya kita ya, terus ditanya sama bini kita, baca kulhu mulu bang, wah kebangetan demen sama nih surat. Wah kebangetan demen sama nih surat, gitu aja alasan, walaupun cuma apalnya itu doang kita, ya kan, itu mah alasan aja. Wah kebangetan demen sama nih surat. Lalu apa kata Rasulullah ketika mendengar jawaban orang tersebut? Apa jawaban Rasulullah SAW ketika mendengar aku terlalu cinta dengan surat ini? Lalu Nabi bersabda, anta ma'ama ahbabta. Engkau akan bersama dengan apa yang engkau cintai, kata Rasulullah. Kalau engkau cinta kepada masjid, engkau selalu hadir di masjid, engkau selalu memikirkan kepentingan masjid, engkau selalu memakmurkan masjid, ketahuilah bahwa engkau akan bersama masjid nanti di yaumil kiamah. Satu-satunya bangunan yang bakalan masuk surga tanpa hisab masjid doang, Pak. Iya, rumah kita bakalan dihisab, kontrakan kita dihisab, warung kita dihisab kalau kita punya warung, semuanya bakalan dihisab. Satu-satunya bangunan yang nggak pernah dihisab masjid. Iya, masjid bakal masuk surga. Yang pertama dia cari bukan ketua DKM-nya, bukan. Yang dia cari siapa? Yang memakmurkan, yang makmurin masjid mana? Yang kedua yang infak.
yang infak. Maka perlu Pak, kalau kita punya harta, ya dukung kegiatan. Kita punya harta, sedekahin. Sampai lagi buat orang tua kita yang udah meninggal dunia, sedekahin tuh buat orang tua kita. Masukin duit di dalam kotak atau dari keliling tuh saja. Niatin hadali abi, ini untuk bapak saya. Hadali umi, ini untuk ibu saya. Niatin begitu Pak. Itu pernah terjadi dengan sahabat Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah, itu beliau diajak untuk jihad fisabilillah oleh Rasulullah. Diajak jihad fisabilillah oleh Rasulullah, tetapi kondisi ibunya dalam kondisi sakit. Akhirnya beliau izin sama ibu, pergilah bersama Rasulullah. Akhirnya dia pergi sama Rasulullah, berjihad. Ketika pulang, belum sampai kota Madinah, beliau mendengar, Sa'ad bin Ubadah mendengar bahwa ibunya telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku bersedekah atas nama ibuku?" Lalu kata Nabi, "Pahalanya untukmu dan untuk ibumu." Untukmu dan untuk ibumu pahalanya, kata junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai kota Madinah, dijual bandanya semuanya, dijual hartanya, dia sedekahin atas nama ibunya. Kalau gitu udah nggak ada yang begitu dah, ya kan? Nggak ada kan orang ya jual tanahnya, jual semuanya kontrakannya buat sedekah sama mamanya, kagak ada dah. Yang ada juga mamanya masih ada, kebunnya udah habis dijualin sama dia. Iya bisa begitu. Ya Allah, ya itu sahabat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Makanya mereka menjadi orang-orang yang istimewa karena apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah, mereka lakukan. Mereka yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Dan memang kalau kita meyakini apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minimal akan dapat dua, kata Allah dalam surah Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin kaffaru anhum wa huwal haqqu min rabbihim kaffaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum." Itu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang dia beriman kepada kitab Allah, melakukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabiuna Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu Al-Quran, bermula Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Kaffaru anhum sayiatihim, akan dihapus kesalahan-kesalahannya, wa aslaha balahum, dan akan diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya dihapusin, keadaannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, makanya kan kalau dalam Al-Quran kan sebenarnya kita kalau sedekah tuh Pak, kalau infak itu kan di dalam Al-Quran kan udah jelas ayatnya, sering banget kita dengar disampaikan sama guru-guru kita, bakal dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal dilipat gandain, bahkan dibayar oleh Allah dengan bayaran yang berlipat ganda. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adafan katsira. Siapa orang yang pinjemin, coba bahasanya, siapa orang yang pinjemin hartanya dengan pinjaman yang baik kepada Allah, dia pinjemin hartanya, dia sedekahin, fayudha'ifahu lahu adafan katsira, maka dibayar oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nggak banyak juga orang yang melakukan itu. Makanya disebutkan oleh Nabi, as-shadaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa apa yang kita keluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini itu, maka menjadi bukti kita. Kita sedekah itu buat orang tua kita, lagi yang sedekah emang buat kita Pak, yang dapat pahala kita, yang bakalan dibalas oleh Allah kita, yang dilipat gandain kita, nanti bakal jadi penerang kita di alam barzah. Ya, itu kan yang kata Rasulullah SAW ketika Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautak." Wahai Ali, bersedekahlah buat orang-orang yang telah mati di antara kamu.
fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengirim malaikat yang membawa sodakohnya dari yang hidup kepada yang mati. Ya, ada malaikat yang tugasnya ngebawa tuh. Ya sodako bapak-bapak buat orang tua bapak yang udah meninggal dunia, itu dikasih tuh dalam bentuk yang lain tentunya. Ya di alam barzahnya. Dibawa. Itu mereka tuh. Ya Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, mereka itu bergembira, yang kegembiraan mereka melebihi ketika mereka mendapatkan itu di dalam kehidupan dunia. Sampai mereka berdoa, Allahumma liman nawwara qabrana, ya Allah terangi, ya Allah, Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang telah menerangi kubur kami. Jadi dia doain Pak, doain tuh. Kalau kita sedekain orang tua kita saking girangnya, dia sampai berdoa kepada Allah, Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampunilah dosa orang yang telah menerangi kubur kami. Anaknya dia doain, ya Allah. Jadi sodakonya tuh jadi kuburan, jadi pelita, jadi cahaya nanti di dalam kita, di alam barzah, di alam kubur kita. Ya, makanya kalau bisa, kalau memang punya jangan 2.000. Riap-riap jadinya, tahu riap-riap? Pelitanya riap-riap jadinya di alam barzah. Kan itu jadi pelita buat orang tua kita tuh. Jadi cahaya. Ya. Kan ada orang ngomong begini, ya biar dikit juga yang penting ikhlas Ustaz. Ya lagi lu kebangetan banget tuh, dikit kagak ikhlas mah. Ya kan udah dikit kagak ikhlas lagi, kan kebangetan namanya. Iya, jangan 2.000 kalau bisa. Kalau emang ada, kalau nggak ada sih lain soal. Emang nggak ada. Lah ini motor ada, mobil punya, rumah punya, kontrakan dia punya. Ke masjid seminggu sekali, otak lewat 2.000. Ente kebangetan banget jadi orang, jadi hamba Allah. Ya Allah, masjid rumah Allah, rumah Allah. Apalagi saya ingin berkata, kalau yang baru masuk aja dia melaksanakan ibadah kepada Allah, udah dimulai nama Allah, gimana orang yang ngurusin, gimana orang yang nopang untuk kegiatan-kegiatan di rumah-rumah Allah. Itu kan kalau bisa lampu berapa nih, ngomong pengurus kita ya, kalau emang kita punya gitu, ini lampu berapa, lampu sebulan berapa duit, juta misalnya, udah saya yang tanggung sih. Masya Allah, itu kata Rasulullah, itu malaikat nggak berhenti-berhenti doain buat orang yang menerangi masjid tersebut. Selama itu lampu masih nyala, itu malaikat doain buat orang yang memberikan penerangan kepada masjid-masjid Allah. Coba Pak, malaikat yang doain, yang kita tahu nggak pernah bermaksiat, selalu kerjanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita minta didoain sama orang aja nih, ada kiai itu doa, kita minta didoain sama kiai, datang ke rumah kiai minta didoain, kita ngamplopin, benar gak? Kita ngamplopin tuh gope ya kan, kiai doain saya ya kan, gope. Ini malaikat yang doain kita. Selama ada terang ini di masjid, di rumah Allah, itu malaikat nggak berhenti doain orang yang memberikan penerangan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya Allah, mudah-mudahan deh ini jadi amal kita. Saya dikasih waktu 30 menit ya, 30 sampai 30 menit. Jadi mudah-mudahan ini jadi penerang kita Pak. Ya, Bapak sholat di tempat ini, Bapak sodako di tempat ini, Bapak ngaji di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi penerang ketika kita nanti berada di alam barzah tuh. Ketika kita sendirian Pak, ya Allah, sampai Nabi berdoa kayak begitu. Kalau Bapak pernah ngelihat orang gali kuburan, Bapak pernah nggak lihat orang gali kuburan? Ini ada kuburan udah lama gitu Pak ya, terus digali, pengen dipindahin, tuh tinggal apanya tuh? Tinggal tulangnya. Tuh tulangnya ada di mana tulangnya? Itu anehnya tulangnya kumpul jadi satu Pak. Kalau Bapak ngelihat tuh, tulang tengkorak di situ, tulang tangan di situ, tulang kaki di situ, jadi satu. Aneh, kan logikanya nggak jadi satu Pak. Lah kan palanya ada sebelah utara, kakinya ada di sebelah selatan. Ngapain waktu jadi tulang belulang kemudian kumpul jadi satu?
Itu menjadi satu bukti ketika tubuh manusia masuk ke dalam tanah, itu tanah bukan cuma menggencet dari atas ke bawah, tetapi dari kiri kanan, depan dan belakang, sehingga menjadi satu itu tulang di tengah. Makanya jangan sembarangan gitu. Kita hidup di dunia ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa menggapai kehidupan yang abadi, kesenangan yang abadi nanti di yaumil qiyamah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pergunakan, jangan sia-siakan. Ya kalau bapak-bapak kita sih udah yang di atas umur 50, di atas umur 60, rasanya udah nggak bakalan dah kita ninggalin sholat. Cuman pesan ini sampaikan kepada anak-anak muda kita, sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada ponakan cucu kita, jangan sekali-kali mereka meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali mereka meninggalkan sholat, karena di saat mereka meninggalkan sholat, mereka akan terlepas daripada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah terlepas dari penjagaan Allah, kepada siapa lagi meminta penjagaan? Kepada siapa meminta penjagaan? Kan begitu yang Nabi SAW sabdakan dalam salah satu hadisnya, bahwa kata Rasulullah SAW, man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan, siapa orang yang meninggalkan sholat maktubah, sholat yang fardu, muta'ammidan, secara sengaja, tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syarak, dia tinggalin itu sholat, maka kata Rasulullah, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka sungguh terlepas minhu darinya. Apa yang terlepas? Zimmatullah, janji Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu kita melaksanakan sholat, kita sedang membuat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fadillah ihfadka, jagain Allah, jagain kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Kalau Allah yang udah jagain, maka insya Allah tidak akan ada makhluk yang bisa memberikan kemudaratan kepada orang-orang yang berada di dalam penjagaan Allah. Makanya kalau anak-anak kita masih sholat, alhamdulillah. Kita nggak bisa Pak ngeliatin anak kita di zaman sekarang, ya kan, ngikutin gitu, dia gaulnya sama siapa, mainnya sama siapa, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tetapi kalau kita udah perintahin mereka sholat, mereka mendirikan sholat, maka mereka insya Allah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dijagain tuh, anak-anak kita dijagain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua sampai akhir hayat kita. Saya juga suara saya lagi serak-serak Pak. Ini karena memang musimnya ya Pak ya. Ini panas ya, panas gitu. Kalau udah berapa hari panasnya luar biasa. Makanya suaranya juga emang lagi serak-serak. Lagian emang suaranya nggak tapi bagus. Makanya saya kalau disuruh jadi imam udah ketakutan duluan, karena suaranya emang kagak bagus suaranya. Biasanya kan kalau yang imam suaranya rada enak gitu ya, ya didengarnya juga enak. Kalau saya suaranya emang serak-serak sember itu. Ya Allah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir hayat kita berada di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja dengan kita melaksanakan ibadah, segala urusan-urusan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah, dan kita semuanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, karena memang kita nggak pernah tahu kita mati dalam keadaan apa. Ya, kita nggak pernah tahu kita mati dalam keadaan beriman, tidak beriman, nggak pernah tahu Pak. Karena itu memang hak prerogatif Allah. Tetapi ada jalan, kalau kata Imam Haddad, walakin qad ja'alallahu lahu sabilan. Akan tetapi sungguh telah menjadikan Allah itu baginya jalan. Jalan, ada jalannya. Jalannya apa? Dengan mentaati perintah-perintah Allah, dengan mentaati perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri kita dari yang dilarang oleh Allah, dan tidak berhenti memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika ya Allah, hasil maqasidana wa maqasida auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Allah, sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya rasa itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bermanfaat, dan